bertanya kepada Pak Sugeng, mohon maaf, saya ini tidak tahu banyak tentang apa itu tes DNA dan seterusnya ya. Pertanyaan orang awam Pak Sugeng, Pak Dokter, pertanyaan orang awam gitu. Ini kok haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad kok bisa ditentukan dengan kode-kode yang tadi dikeluarkan oleh Pak Sugeng. Pertanyaan orang awam, mohon maaf ini, saya mewakili teman-teman banyak ini. Apanya yang diteliti Pak Sugeng? Mengingat Nabi Ibrahim 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu, sementara Nabi Muhammad itu 1.600 tahun yang lalu. Kok kemudian bisa menentukan haplogrupnya Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail ini, dan seterusnya itu. Ini pertanyaan orang bodoh, orang awam. Apanya yang diteliti Pak Sugeng sehingga kemudian memunculkan haplogrup itu ya. Pak Yusuf Mar mungkin mau tanya itu cuma agak malu kayaknya nih. Silakan. Nah, begini, dari nenek kakek moyang kita pertama, anggap aja itu Nabi Adam, itu kan dianggap belum bermutasi. Kemudian sekian generasi ke bawah mengalami mutasi. Mutasinya itu lajunya bisa dihitung gitu ya. Misal mutasi pertama terjadi di putranya atau cucunya bisa aja lah. Terus nanti sampai ke berapa gitu ya. Ketika misalnya ini Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu keturunan Nabi Ibrahim pasti punya kesamaan mutasi dari Nabi Ibrahim ke atas. Tapi Nabi Ibrahim ke bawah antara Nabi Ismail dengan Nabi Isa itu beda. Contoh, saya tadi bilang Y3081 itu hanya dimiliki oleh keturunannya Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ismail punya mutasi Z881884 itu hanya dimiliki oleh keturunan Nabi Ismail, tidak dimiliki oleh keturunan Nabi Ishak. Itulah penandanya. Jadi itu perubahan satu DNA aja, satu nukleotida di kromosom Y-nya mereka. Nah, yang sama itu, yang beda itu di antara dua jalur ini, misalnya bedanya kemarin itu sekitar 50-an lah, 50 senip gitu ya. 50 senip kanan kiri 50 berarti 50 kali laju mutasinya 144 tahun gitu. Cara menghitungnya begitu. Jumlah bedanya di jumlah dua-duanya dibagi 2 kali laju mutasi. Itu untuk menghitung kakek bersamanya begitu. Memang ada matematikanya, agak puyeng. Ya, meskipun saya belum paham juga, tapi saya percaya bahwa teknologi itu kan berjalan, dan salah satu DNA itu adalah salah satu teman yang luar biasa, dan itu menjadi kekuatan yang memaksa juga untuk menentukan kita ini keturunan siapa dan sebagainya gitu. Dan itu sudah dipakai di negara-negara modern, termasuk Amerika dalam menentukan siapa kemarin itu keturunan sengketa mantan presiden Amerika itu. Barack Obama ya? Bukan Barack Obama. Ya Barack Obama juga yang siapa? Thomas Jefferson. Ya. Dan saya kira kemudian diakui oleh hukum dan kemudian diakui bahwa keturunannya ini itu dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan hukum, tentu saja kemudian berkaitan dengan ahli waris dan sebagainya itu. Nah, saya yakin Pak Dr. Sugeng bahwa tes DNA itu salah satu untuk menentukan jalur keturunan atau jalur nasab kita. Meskipun sebelum melakukan tes atau jalur DNA itu harus ada catatan pendahulu yang disebut dengan sejarah. Tes DNA itu forensik. Jadi buku nasab itu kalau kita analogikan sama dengan BPKB STNK motor. Tes DNA itu yang baca nomor rangka, nomor mesinnya, cocok nggak itu antara BPKB STNK dengan nomor rangka dan nomor mesin gitu. Kalau nggak cocok ya jadi bermasalah secara hukum kan. Kalau cocok ya oke gitu. Itu aja. Iya, kita ini orang modern, Pak. Bukan orang purba lah. Kita ini orang modern, dan salah satu ciri khas orang modern itu adalah menerima kenyataan teknologi yang ada.
Nah, karena itu jawaban Pak Taufik tadi menjadi indikasi bahwa DNA itu bisa menjadi dasar hukum, bukan hanya dasar sejarah, bukan hanya dasar pemikiran, tapi dasar hukum. Jika kemudian terjadi perselisihan antar keluarga dan seterusnya misalkan. Artinya bahwa tes DNA itu menurut saya bisa dianggap sebagai metode yang ilmiah dan bisa membuktikan untuk menentukan nasab. Tes DNA itu yang pertama. Nah, makanya saya ini Pak, tes DNA yang disampaikan oleh Pak Sugeng, saya mohon maaf kalau saya salah ya. Saya mendapatkan beberapa hari yang lalu Pak Sugeng menjelaskan bahwa tes DNA orang-orang atau masyarakat Yaman, terutama Hadramaut, itu kan ternyata bukan J tapi G. Betul Pak Sugeng ya? G. Nah, saya juga sempat melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Menahim Ali yang meneliti, mengkaji kitab-kitab lama, kitab-kitab bukan hanya klasik nih, kitab-kitab kuno, kitab antik, yang menjelaskan bahwa Ismail itu hijrahnya atau kemudian berdiasporanya itu bukan ke Yaman, Pak, tapi ke Jazirah Arab, Pak. Ismail. Makanya kalau kemudian haplogrupnya orang Yaman itu G, tidak sama dengan Nabi Ismail, dari sejarah juga terkonfirmasi, Pak Sugeng. Dari buku-buku klasik dan buku-buku klasik yang dibaca oleh Profesor Menahim itu bukan hanya kitab-kitab internal dari kalangan Islam, tapi juga kitab-kitab internal eksternal dari non-Muslim. Taruhlah misalkan Yahudi dan seterusnya itu. Itu terkonfirmasi dengan upload. Ya. Nah, mestinya kalau kemudian Ahmad bin Isa Ar-Rum atau Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman dan kemudian berdiaspora di Yaman, maka bisa saja kemudian Hadramaut itu orang-orang Hadramaut itu berhaplogruph sama dengan Ismail. Karena Ismail nyambung dengan karena Ahmad bin Isa dari Nabi Muhammad SAW terus ke atas itu kan ke Ismail. Dari tes DNA kemudian sejarah, buku sejarah klasik itu terkonfirmasi. Makanya saya sadar, oh benar kalau kemudian orang-orang Hadramaut atau Yaman ketika di tes DNA itu G, Pak, bukan J, Pak. Karena mereka bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian ke negara lain, ke daerah lain, ke Jazirah Arab, ke Mekah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap saja menurut saya Pak Yusuf bahwa selain tes DNA, sekali lagi buku Pak, tentang penelitian ilmiah, gitu, penelitian ilmiah, yang itu akan bisa membuktikan orang ini memang satu nasab atau satu dzurriyyah atau tidak. Metode ilmiah itu kan banyak, Pak. Bisa melalui manuskrip, bisa melalui buku-buku sejarah yang sejamannya atau belum sejaman orang itu, atau arkeologi, Pak. Dan kita sampai sekarang tidak mendapatkan penjelasan yang berdasarkan kepada metode ilmiah itu yang kemudian menggugurkan tesis Kiai Imam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Udri Channel. Ini baru ya. Saya menayangkan video debat ya, bukan debat ya, ini diskusi ya, di channelnya Pada Suka TV, pada Sunan Kalijaga. Ini di sini ada Dr. Sugeng, ada Gus Malik Haramain, ini tokoh muda NU ya, dan siapa lagi nih? Ya Pak Yai lah di situlah gitu loh. Menurut saya ketika menanggapi hal-hal yang seperti ini, katakanlah tesis keimat tesis keimat dan keilmuan genetika atau biologi Dr. Sugeng ya,
tentang tes DNA ini harus menyikapinya seperti ini gitu loh, menurut saya itu loh. Jadi kita itu belajar juga di sini. Jadi wawasan kita itu lebih luas. Kita tidak terfokus dan tidak terpatri ke apa ya, ke satu itu toh gitu loh. Jadi terimalah pelajaran-pelajaran yang ada sekarang ini karena kita ini hidup di zamannya itu yo zaman sing keren gitu loh. Ya ya sekarang kan ya sono HP sembarang lah saiki ngono lho. Enggak, kita itu ndak berada di zaman purbakala itu bener dari Gus Malik tadi ya, tentang keilmuan gitu loh. Ya harusnya kita harus sejalan gitu loh. Gini, ini benar, ini baru tokoh NU ini. Tokoh muda NU sih menyikapi hal seperti ini dengan wawasan yang luas gitu loh. Ini belajar, ayo kita belajar di sini. Aja dilu haram. Apa-apaan. Ya, kita akan lanjut videonya. Itu yang terjadi sekarang. Makanya menurut saya tesis Kiai itu bisa kemudian ada antitesanya kalau kemudian ada orang entah ilmuwan atau orang peneliti yang bisa membuktikan 3 hal. Yang pertama adalah ada manuskrip tandingan, kan begitu. Yang kedua itu ada arkeologi, sekedar petunjuk untuk menunjukkan bahwa ternyata Ahmad bin Isa lahir di sini, kemudian wafat di sini, punya putra namanya Imam Ubaidillah, kan begitu, Pak. Sekarang kan perdebatan. Ahmad bin Isa katanya hijrah ke Yaman, kemudian wafat dan dimakamkan di Mu'assasah itu di sana. Satu pihak kemudian makamnya Ahmad bin Isa di Yaman itu kan ditemukan baru abad ke-9. Satu pihak abad 9. Sementara abad ke-4 atau abad ke-5 itu orang-orang menganggap dan yakin bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu di mana? Di Basrah. Dan itu sudah sekian tahun yang lalu, Pak. Ini kan jadi pertanyaan dan perdebatan. Yang ketiga sejarah, Pak. Makanya tadi saya menyebut, Pak. Orang bikin sejarah itu kan harus ada data primer. Data primernya apa? Satu adalah pelaku sejarah itu sendiri. Kalaupun bukan pelaku sejarah sendiri, yang kedua adalah penulis yang sejaman di mana sejarah kala itu hidup. Jadi misalkan begini, ada penulis yang menulis tentang Ubaidillah, ya berarti kan di abad 4 itu. Di abad 4 itu mestinya sudah ada kitab atau buku yang menulis tentang sejarah bahwa lahir putranya Ahmad bin Isa di abad 300 berapa itu, abad 4 lah maksudnya, di zaman itu. Dan ada buku yang bercerita tentang itu. Nah, yang ketiga, Pak, ada sejarah yang menulis tidak sejaman, bukan pelaku sejarah, tetapi juga tidak sejaman, tetapi tetap saja buku apapun atau sejarah apapun yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman itu harus merujuk kepada data primer yang sejaman itu, Pak. Jadi contoh begini, Pak. Tiba-tiba kemudian abad 9 menurut beberapa kajian orang ada kitab yang kemudian mengatakan ada Imam Ubaidillah, ya, abad 9. Tetapi kitab itu tidak merujuk kepada abad ke-4 atau abad ketiga di mana abad-abad itulah hidupnya Imam Ubaidillah. Kan begitu, Pak. Ini yang kemudian jadi lemah di sini. Dan jaraknya jauh, Pak, 500 sekian tahun. Nah, saya kira itu sekedar tanggapan sementara untuk Pak Sugeng. Jadi nyambung antara tes DNA yang dilakukan dan untuk masyarakat Hadramaut dengan sejarah yang dituliskan lewat buku-buku klasik di mana Nabi Ismail itu tidak hijrah ke Yaman tetapi dia masuk ke Arab di Mekah itu. Sementara begitu, Pak Yusuf. Ya. Baik, Pak Sugeng ada tambahan tadi menyenggol tentang haplogrup G itu? Sedikit ya. Tes DNA itu salah satunya juga melacak migrasi, Pak. Jadi baik mtDNA atau YDNA, jadi seperti teori out Afrika itu melacak migrasi. Memang Ba'alawi ini kalau mengikuti studi filogeografi,
itu rute migrasi moyangnya sama sekali tidak sama dengan cerita sejarah tentang rute migrasi Nabi Ibrahim. Tidak sama dengan rute sejarah Nabi Ismail. Tidak sama dengan rute sejarah Imam Ali gitu. Atau keturunannya. Itu yang kan mereka jalurnya Imam Husain ya. Jadi memang enggak pas. Jadi dalam studi DNA ini yang bisa dipakai untuk mendukung studi sejarah adalah filosofi ini. Karena yang titik Yahudi pun Y188 itu studi filografinya cocok dengan migrasinya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, terus Nabi Harun itu cocok. Kemudian Bani Ali yang 10.500 itu cocok migrasinya antara dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun sampai Sayyid Adnan, terus kemudian Rasulullah itu cocok. Tapi untuk Balawi tidak. Balawi ini sebelum dari Yaman posisinya di Levan sana. Levan itu kan Israel, Syria, Sinai, itu Levan. Enggak sekalipun mereka mampir ke Mekah Madinah itu. Jadi studi filogeografi itu membuktikan bahwa keluarga Balawi ini tidak pernah di nenek moyangnya tidak pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Beda dengan yang diklaim haplogrup Imam Ali, itu nenek moyangnya ada yang bermukim di Mekah Madinah, ada yang ke rute migrasinya Nabi Ibrahim lah. Itu cocok semua. Tapi untuk Balawi tidak. Itu saja. Oke ya, beginilah caranya berdiskusi gitu loh. Jadi menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita gitu loh, menambah pengetahuan kita tentang apa yang terjadi sekarang ya, tentang polemik nasab ini ya. Dan kita kalau saya ketika ada oknum-oknum seperti itu ya, oknum-oknum yang mengaku keturunannya Rasulullah ya, saya bisa husnudon terkait Anda, tapi saya tidak bisa husnudon terkait nasab Anda, karena ini menyangkut Rasulullah saya, Nabi saya gitu loh. Jadi tidak bisa. Takutnya ketika tidak sama dengan mindset kita, ketika kita itu mempercayai, terus mindset kita kan otomatis ini kalau namanya mengaku keturunan Rasulullah ya, berarti lagi seperti ini baiknya gitu. Ketika mindsetnya kita ke situ, terus yang mengaku ini tetapi tidak seperti lainnya Kanjeng Nabi loh, ini kan sangat ya wis ndak iso dibayang ya gitu loh, pegelnya gitu loh. Jadi saya berpikiran aku di awakmu ya aku don kamu orang baik, tapi terkait nasab sedang dhisik itu intinya seperti itu kalau saya gitu loh. Nah, terkait video ini tokoh-tokoh muda dan beberapa barusan ya di dalam podcast tersebut itu berdiskusi terkait haplogrup, tes DNA, dan juga hijrahnya siapa tadi, Sayyid Al-Muhajir itu siapa ya, lupa saya itu. Maksud saya itu ngomong tuh seperti ini gitu loh, enak gitu loh, jadi gampang dipahami gitu loh. Yang saya lihat yang ngomong-ngomong seperti ini tuh ngomong Jawa kabeh, ngomong Nusantara lah, santai dengan mengkajiku, diskusi ini santai, ini teh, oh ya tah, gak karepe dhewe, gak bener dhewe gitu loh. Jadi nyaman sekali. Ini pembelajaran buat kita. Ya jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.